Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di podcast Kafuse, KOP Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu founder Fose. Namanya sudah tidak asing lagi. Dari 14 abad yang lalu udah terkenal tuh. Ada sidik-sidiknya. Namanya Sidik Haryono. Nih orangnya, Sidik Haryono, yang kita akan diskusi tentang melangitkan rezeki di masa PPKM darurat. Menarik untuk kita simak. Om Sidik, apa kabar Om? Alhamdulillah. Saya enggak, Alhamdulillah. Yang saya bingung tuh, kok saya nggak lihat muka pusing, muka suram di wajah Om Sidik ya? Kok masih tetap ceria nih di masa darurat ini? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Om Iman. Saya diundang di podcast. Ini podcast pertama Kafuse ya. Yes. Oke, mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan sumbangsih untuk ekonomi Islam di Indonesia. Dan tentu harus bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Bukan gitu kan? Ya. Oke, kalau nggak muka masalah tuh ya Om ya. Setiap orang punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Cuman bagaimana cara memanage masalah itu, biarkan masalah itu menjadi masalahnya dia sendiri. Lalu kemudian dia kelola sendiri dan dia harus selesaikan sendiri dengan cara dia sendiri. Oh. Karena saya bertemu dengan antum, wajah-wajah ahli surga nih ya, saya harus mulai ceria nih. Amin. Ngejek atau doain, memang kadang-kadang beda tipis nih kalau Om Sidik ini. Nah, menarik tadi. Berarti Om Sidik memang punya prinsip ya masalah akan terus ada gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya ya. Iya. Cuma yang saya bingung nih. Ini kan PPKM darurat baru saja berlaku. Iya. Bro Sidik berani-beraninya nih bikin Rest for Sure, Rest and Grow with Coffee and Tea. Bisnis baru, modalnya banyak, investasinya tinggi, modal kerjanya tinggi, biaya karyawan juga tinggi di masa PPKM darurat Om. Iya. Orang udah ngomong ke ente sinting gitu kan? Iya. Ada tuh kata-kata yang bilang Om Sidik sinting. Sesinting apakah beliau? Tolong jelaskan Om Sidik. Iya, hakikatnya investasi itu dilakukan dengan cara melakukan analisa, ya kan? Kita sebagai mantan orang kredit di bank itu ya, mantan orang pembiayaan di bank, mantan AO di bank belasan tahun. Ketika kita memberikan pembiayaan, kita analisa investasi itu visible atau tidak gitu ya. Demikian juga saat ini. Saat ini adalah PPKM. Mungkin sebelum kita PPKM, saya rintis Rest for Sure ini di Cinere ini. Kami mulai dari beli rumah tua di satu tempat yang mungkin orang tidak predik itu tempatnya jadi bagus. Cuman waktu itu saya lihat setiap hari saya lewat di sini, ini bagus tempat. Tempatnya gelap, gede, tapi di pojokan hook gitu ya. Kami beli di tahun lalu, bulan Juli. Lalu kita berpikir ini tempat harus dimanfaatkan. Kalau ekonomi Islam kan tidak boleh ada aset yang idle gitu kan? Iya, itu sesuai dengan konsep fikih namanya Ihyaul Mawat Om. Iya. Menghidupkan tanah yang mati. Kalau si Matt Worley mengatakan aset yang idle harus ada due to idle asset, gitu kan? Harus ada pajak atas aset yang idle. Nah, karena aset ini idle, maka kami ingin memaksimalkan aset ini memberikan nilai kemaslahatan untuk umat, untuk orang lah banyak gitu kan. Bagaimana caranya? Ya harus kita lakukan sesuatu. Jadi rumah tua ini kita bongkar. Mungkin teman-teman bisa lihat IG kami di Rest for Sure, bagaimana penampakan dari bangunan ini gitu ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya dan sesudah saat ini gitu kan. Dan kami jadikan ini kafe. Tapi kami tidak ingin seperti kafe biasanya gitu kan. Apa yang luar biasa di Rest for Sure? Kami ingin tempat ini sebagai sesuai dengan tagline kami, sebagai tempat kongko boleh, tempat untuk memanfaatkan waktu senggang kita gitu ya. Tetapi kami tidak ingin generasi sekarang dia memanfaatkan waktu lalu tidak ada manfaat yang lain gitu kan. Jadi kita ingin orang yang duduk di sini, orang yang take risk di sini, dia bisa melakukan sesuatu yang punya nilai manfaat. Maka tagline kami Rest and Grow, istirahat dan tumbuh. Jadi tempat ini di tempat ini tuh kami punya production house. Kami punya manajemen talent, artis. Kami bisa punya tempat podcast. Ini ruang podcast. Ada
Om Sidik sebentar, Oh, iya, ada rehat sebentar. Suguhan kopi ini kopi apa namanya, Mbak? Coffee Mill. Signature-nya Rest for Sure. Wow. Ini salah satu waiters kita Terima kasih ya, Pak, ya. rekrut 2 bulan lalu, Om. Om Sidik saya cobain kopinya ya. Ya. Bro and sister, saya mau nyobain kopi apa namanya ini? Signature Rest for Sure. Kopi signature espresso. Mantap. Dapat rasa kopinya pas, sopan. Om Sidik, Terus sampai di mana tadi ya? tadi motivasi Sinting ya? Om Sinting Sidik ya? tadi kan. Sinting dah. Pertama itu, kita ingin mengoptimalkan aset yang idle, yang nganggur. Yang kedua, kita ingin mengoptimalkan satu tempat yang kemudian bisa mendidik generasi yang milenial ini. Ya, generasi rebahan istilah kata ya. Makanya nama kami Rest. Oh. Rest for Sure itu adalah generasi rebahan. Iya, Generasi iya. yang inginnya rest aja, take rest. Tapi take rest Grow. with grow gitu kan. Oke. Yang ketiga, Om, kami mulai rancang investasi ini pada saat pandemi tahun lalu, dan kemudian 3 bulan yang lalu kami sudah rekrut ada 35 karyawan yang ada di tempat ini. Kami ingin mengumpulkan, setiap manusia kan punya rezeki ya sih. Ya, ya. Setiap orang punya rezeki, orang yang dilahirkan itu juga sudah punya bagiannya rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana orang ini bisa mengunduh hak rezekinya dengan sebuah tim di sini ya, Rest for Sure ini gitu kan. Nah, keinginan yang ketiga kami adalah kami ingin sebagai tempat, oke, kita bareng-bareng untuk mencari rezeki yuk di masa pandemi ini gitu loh. Justru kita investasi di masa pandemi ini. Karena kalau di masa pandemi ini saya boleh juga dong, saya tutup pintu di rumah, saya kunci pintu dari rumah, saya tidak akan keluar-keluar, saya menjaga diri dan keluarga saya untuk tidak kena COVID gitu ya. Bahkan kalaupun saya beli online, saya suruh orangnya jauh-jauh dari teras kami, kemudian kami semprot disinfektan sedemikian rupa, dan kemudian kami tutup pintu, kami nikmatin rezeki kami sendiri karena kami sudah punya fixed income, katakan begitu. Yeah. Dan kemudian kami nggak usah berpikir bagaimana orang lain. Kalau itu dilakukan oleh seluruh orang yang punya capital gitu ya, dan sebagian besar orang Indonesia melakukan hal itu, kasihan mereka-mereka yang baru lulus sekolah, mau cari kerja, mereka cari kerja di mana? Oh, menarik ya. Berarti Mereka ini cari bukan kerja di mana? tentang gue ya, Om ya. Bukan tentang Om Sidik berarti ya bikin Insya Allah bisnis sih, ini iya. ya. Tapi lebih banyak kepada tentang kita ya. Tentang banyak orang yang harus disalurkan rezekinya melalui Om Sidik gitu ya. Tapi pertanyaan ini kan berat, Om. Dari pandemi, PPKM, pembeli jarang. Apa yang membuat Om Sidik bertahan selain karena untuk orang itu? Kan pasti ada tuh nilai-nilai yang dipegang oleh Om Sidik supaya bisnis tetap bertahan agar orang masih punya jatah rezekinya dari tempat ini. Insya Allah yakin. Pertama gitu. Rezeki itu berdasarkan husnudon kita kepada Allah. Allah itu maha kaya, ya kan? Allah itu yang memiliki rezeki itu Allah. Ya, kalau kita itu berpositif thinking sama Allah, insya Allah rezeki akan ada. Masalahnya kan seringkali kita berpesimis pada Allah. Allah itu kayak Allah susah ngasih rezeki kita. Padahal Allah maha kaya gitu. Bukan saya orang kaya, enggak. Saya juga kembang kempis juga gitu kan. Bukan, tetapi kita positive thinking sama Allah. Gitu. Yang pertama itu kita yakin, optimis, yakin. Kalau tanpa keyakinan, tanpa optimisme tidak akan pernah ada ini tempat. Yang kedua, Rasulullah sudah ngasih suri teladan pada kita bahwa kita harus cerdas gitu ya. Harus punya strategi untuk survive saat ini. Saya ini kita soft launching Om di tanggal 27 Juni. Kami soft launching. Kami prepare-nya untuk karyawan rekrutmen sudah 2 bulan sebelumnya. Kami sudah training karyawan. Barista itu mulai dari anak fresh graduate. Kami cari konsultan yang benar-benar expert di kopi. Kami training 2 bulan. Waiters juga yang expert di service pelayanan bank. Jadi kita service level servisnya itu pakai level servisnya bank. Gitu. Yang terstandar ya. Yang terstandar, kita training mereka selama 2 bulan. 2 bulan yang lalu ketika kami tidak kepikiran bahwa akan ada PPKM.
27 Juni kami soft launching dan kemudian tanggal 3 Juli PPKM. Berlaku ya. Iya. Artinya kalau saya tangkap dari penjelasan Om Sidik tadi, bukan hanya tentang orang, bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga dikemas dalam profesional ya. Harus Tidak profesional. ada permainan yang bisa dimainkan dengan main-main ya. Apalagi bisnis. Iya. Permainan aja nggak bisa main-main gitu ya. Iya. Jadi meskipun temanya bukan tentang saya tapi tentang kita dan buat orang, tapi Om Sidik mengelola bisnis ini secara profesional sekali ya. Well prepare gitu kalau saya lihat. Insya Allah yang ini saya ingin menjadi trendsetter baru Om, khususnya ke generasi kita ya, generasi pejuang ekonomi Islam. Ini kan contoh salah satu contoh konkret bagaimana kita memberdayakan ekonomi Islam secara di sektor real gitu ya. Yang kedua memang harus smart. Saat ini harus smart, kita harus cerdas Om nyiasatin. Apakah kemudian PPKM kemudian kita tutup, kita rumahkan saja karyawan yang baru kita rekrut, belum ada baru kerja 1 minggu udah lalu mereka jobless gitu ya. Bisa kita lakukan hal seperti itu dan itu yang sekarang banyak dilakukan oleh teman-teman kami yang lain di pelaku food and beverage. Mereka terpaksa merumahkan karyawan-karyawan mereka karena mereka sudah tidak mampu untuk menggaji karyawan. Nah, kami tidak ingin seperti itu Om, karena mereka sudah kerja di kami, ada tekan kontrak, kami ingin survive. Justru kalau bisa survive tapi kita belajar tough di tengah kondisi ini gitu. Jadi harus ada kecerdasan sih ya. Harus ada strategi, skenario sehingga kita bisa survive di kondisi seperti ini. Jadi seperti pepatah lama gitu ya, hanya pelaut yang tangguh yang hanya pelaut yang pernah hidup di ombak yang dahsyat untuk menjadi pelaut yang tangguh gitu ya. Iya. Jadi belajarnya langsung di badai ini ya. Iya. Baru melat langsung badai deh. Ya, menarik Om. Baru melat langsung badai. Ngomong-ngomong badai nih, ini kan PPKM darurat nih, badai yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. PSBB kan nggak terlalu ketat ya. Ini kan PPKM daruratnya ketat sekali. Pol PP menyita, bahkan mendenda tukang bakso kemarin 5 juta tuh. Jualan 5 mangkok gitu, didenda 5 juta. Bubur tuh. Nah, tukang bubur, tukang bakso juga di Tasik dan di beberapa tempat. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Om ya, secara real. Om Sidik ini kan sudah jadi pengusaha ya. Apa impact yang terasakan oleh Om Sidik yang secara real? Omset menurunkah? Berapa persen turunnya? Saya pengen tahu nih. Bro and sister juga pengen tahu kan seberapa persen sih dampak penurunan bisnis dari PPKM darurat ini? Faktualnya teman-teman di food and beverage, cafe, resto, warung makan gitu ya. Itu bisa turun tinggal 20% Om. Wow, turunnya berarti 80% gitu ya? Turun 80%. Logika kasarnya nih ya, logika kasarnya. Kalau HPP terhadap sales itu untuk food and beverage itu rata-rata di let's say di 50% gitu ya. Itu kalau dia turun 80%, artinya dia sudah menggerus 30% untuk operational head-nya dia. Jadi untuk membayar gaji karyawan udah nggak mungkin. Jadi udah bleeding, berdarah-darah. Sudah bleeding, bahkan untuk membayar gaji karyawannya udah nggak cukup itu kan. Bahkan untuk operasional saja di dapur agar bisa hari ini masak terus kemudian besok masak lagi gitu ya, udah nggak bisa. Wow, sedahsyat itu ya. Iya. Dan itu faktual ya. Faktual. Tidak ada orang yang datang, sementara kita harus membayar fixed cost yang harus dibayarkan ya. Iya. Nggak semua tempat juga bisa survive dengan take away. Tidak bisa, karena take away ada pasarnya sendiri. Nah, pasar-pasar yang dia mengandalkan dine in selesai dia. Wow. Jadi teman-teman tidak perlu survei, teman-teman sudah tanya ke Om Sidik, turun sampai 80%. Di mana HPP-nya aja udah nggak ke cover tuh. Artinya Om Sidik harus terus mengeluarkan modal lagi tuh, tambahan-tambahan modal untuk nombokin keboncosan bisnisnya ini. Pertanyaannya nih yang harus kita tanya lagi di Om Sidik. Kok seboncos ini masih terus bergerak Om itu? Kenapa nggak nyerah aja sih Om? Ini kan kesentingan yang kedua nih Om. Dikirain tadi wow masih bisa sales masih oke gitu ya, tapi ternyata boncos nih. Bagaimana bisa orang boncos masih kelihatan cerah dan masih terus berjalan? Ini menarik Om. Itu tadi kalau kita mengandalkan normally produk kita, makanya saya katakan harus smart.
Harus kalau Harus smart. standar-standar aja ya pasti jatuh ya. Ya, kalau standar aja pasti jatuh. Pasti tinggal 10%, 20%. Makanya kita jangan standar dong gitu kan. Nah, menarik nih. Ada kerja-kerja cerdas yang dilakukan oleh Om Sidik nih. Kira-kira apa langkah yang dilakukan Om Sidik supaya ini tempat yang sudah miliaran dia keluar masih tetap stabil, tetap jalan, karyawan tetap kerja dengan happy. Apa kira-kira langkah cerdasnya? Kita tanya ke Om Sidik. Habis podcast ini nih, setelah ini nih, ruangan ini dipakai nih. Jadi kita nggak bisa lama-lama nih kita podcast ini, karena habis ini ada yang sudah ada yang pakai nih, ngantri nih. Kami punya ruangan satu ini, kami gunakan sebagai ruangan podcastnya Rest for Sure. Karena kami ingin satu ruangan ini sebagai ruangan corong berkreasi untuk anak-anak milenial, dan kami sudah melakukan dan sudah alhamdulillah ada beberapa orang yang menggunakan membooking tempat ini sebagai tempat podcast Om. Mereka bayar atau gratis Om? Ada yang bayar, ada yang gratis. Tergantung bagaimana sinergi kita gitu kan. Jadi mengoptimalkan ruang-ruang di setiap restoran untuk source income yang lain ya Om? Iya. Oke, satu ya. Menarik itu. Barusan tadi pagi ada yang akad nikah. Di belakang tadi tengok lah ya. Iya. Ada yang akad nikah. Apa? Ya small wedding gitu kan. Small wedding cuman 15 orang, 20 orang yang mereka lakukan akad nikah di sini. Ketiga, ini tiap hari kami ada ini Om. Kita ada apa namanya? Ada pembagian tebar makanan. Oh, tebar makanan. Kita ada kegiatan sedekah tebar makanan 100 porsi setiap hari. Astagfirullah. Ini kesentingan yang ketiga nih Om. Ah. Udah berat Logiknya, rugi. Ente masih bagi-bagi gratis. Logiknya ini kan kos kan? Iya. Cost center dong. Betul. Logiknya ini cost center karena apa? Karena setiap hari kami akan membagikan 100 porsi ke warga yang sekiranya membutuhkan makanan. Dan pada prakteknya banyak yang butuh makan, sekedar makan siang. Oh, yes. Kami bagi ke tebar mereka Setiap hari. setiap hari. Nah, dapat uangnya dari mana? Gini, Nils. Jadi kami ini kok seperti mendorong mobil yang berhenti aja. Tapi ketika mobil itu sudah jalan nih, jalannya agak turun pula. Dorongnya pelan, lalu itu mobil kemudian jalan sendiri. Kenapa bisa Paham jalan maksudnya sendiri nggak, Om? mobilnya? Paham nggak maksudnya? Siapa yang menjalankannya? Kami hanya ngasih contoh sekali. Ya. Kami hanya ngasih contoh sekali, tebar makanan ke lingkungan di sini. Habis itu kami sosialisasi bahwa kami melakukan nih kegiatan sedekah sebar tebar makanan setiap hari ini. Kami bikin crowdfunding, ya crowdfunding. Kemudian ya kami terima donasi dari orang-orang yang baik. Oh, baru saya dapat kuncinya nih Om. Kemarin Om Sidik sempat juga tuh share ke saya lewat WhatsApp, ngajak Om mau sedekah buat orang-orang di jalan nggak Om gitu ya. 30.000 seporsi ya? Iya. Oh, berarti Om Sidik sedang menjalankan apa yang disebut dengan social enterprise ya, atau social entrepreneur, menggabungkan antara motif bisnis dan motif sosial, semuanya berpadu dan semuanya dapat manfaat gitu ya. Iya. Dengan demikian kan karyawan kami masih bisa masak kan? Iya. Kami masih bisa membayar gaji mereka kan, iya kan? Kemudian donatur, insya Allah dapat amal kan? Iya betul. Iya kan? Kami tidak perlu lagi pusing-pusing masak gitu kan, tinggal transfer aja ke Om Sidik ya. Iya. Jadi bro and sister nih, kalau mau bantuin orang-orang yang sedang terpapar impact dari PPKM darurat ini, teman-teman tinggal transfer saja ke di sini rekening ya. Di sini. Rekening ini ada di sini. Nanti setiap 30.000 jadi satu porsi makanan, dan teman-teman nggak usah mikirin kemana baginya. Timnya Om Sidik sudah siap membagikan sesuai dengan mustahiknya. Hanya 30.000 per porsi. Di sini. Jadi iklan dong nih. Apa-apa Om, ini kan untuk masyarakat Om ya. Kita harus berjuang untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya nih Om ya. Ini yang menarik ya. Meskipun Om Sidik terus bersabar, berupaya dengan kecerdasannya, dengan amanahnya. Ini kan PPKM darurat kan diputuskan oleh pemerintah ya. Kira-kira menurut Om Sidik, apa yang salah di PPKM darurat ini? Sehingga banyak orang yang protes. Ini kan di TV protes kan. Om Sidik juga mestinya protes dong. Apalagi sebagai ketua MPP Kavose. Apa kira-kira yang salah di PPKM ini? Oke, pertanyaannya adalah PPKM efektif atau tidak? Saya nggak bisa nilai nih Om. Ya, oke.
Kebetulan saya RT Om di rumah, di komplek. Ketua RT. Ketua RT. Jadi ngurusin nasional tapi ngurusin RT juga nih ya? Iya. Minggu yang lalu ada warga saya pasien COVID di rumah, udah ngap-ngapan, sudah tidak butuh oksigen. Kebetulan saya punya oksigen, stok ada di RT, kami bagi ke dia. Lalu kemudian dia butuh ambulan. Saya harus cari ambulan, saya nggak dapat ambulan. Oke? Lalu apa yang aku lakukan? Ya udah, mana kunci mobil? Saya anterin sendiri cari rumah sakit. Saya setirin sendiri, dia bersama istri, kedua-duanya kebetulan pasien COVID. Jadi saya bertiga sama mereka, berdua untuk mencari rumah sakit. Oke, saya cerita dari sini dulu ya. Iya. Jadi problemnya di mana gitu? Saya ke RSUD Depok penuh. Bahkan saya ke parkir di depan IGD-nya, dikatakan ruangan penuh dan tabung oksigen tidak ada. Kemudian saya lari lagi ke rumah sakit Fatmawati. Sama Om, dan ngenes. Banyak mobil-mobil ambulan atau mobil pribadi isinya pasien-pasien COVID terlantar di sana, sudah ngap-ngapan, tidak ada oksigen dan tidak bisa masuk ke IGD. Oke. Lalu kami terpaksa pergi lagi. Kami dapat rumah sakit di Bakti Yuda. Dari Fatmawati langsung lari ke Bakti Yuda. Nah, alhamdulillah dapat. Tapi dari case kejadian ini, saya sepanjang jalan tuh berpikir, gila ini negeri ini. Wah, tabung oksigen nggak ada, bed kurang. Jadi sebenarnya Om, saya berpikir nih, ini yang paling penting dan urgent adalah harusnya pemerintah meningkatkan kapasitas rumah sakit COVID mungkin dengan kapasitas 2 juta atau 5 juta bed. Kan katanya ada anggaran darurat COVID. Ya wallahi. Tapi yang konkret sekarang gini, oke. Berita-berita informasi apapun mengenai COVID, kengerian COVID kurangin. COVID bahaya tidak, COVID itu influenza gitu kan ya. Iya. Influenza gak ada obatnya. Iya. Ya, influenza tapi kalau nggak ada udah kena obatnya. sesak juga Om, kan aku Ya. juga pernah kena Om. Influenza nggak ada obatnya, flu nggak ada obatnya. Ya. Yang obat dari flu adalah imunitas. Ketika ente kemarin sakit, yang dipacu adalah imunitas ente. Iya. Yang penting istirahat. Bahaya, oke, COVID memang bahaya, penyebarannya gampang. Tingkat kematian dunia lain 1% Indonesia 2,6%, lebih tinggi. Ya, secara persen memang rendah, tapi kan penyebarannya tinggi. Ya. Nominalnya jadi banyak gitu Oke, kan. jadi yang paling urgent solusinya adalah harus segera ada rumah sakit dengan kapasitas sekarang let's say 2 juta nih ya. Kapasitas 2 juta tersebar di semua kota. Caranya gimana Om? Caranya bagaimana? Om, saat ini banyak aset negara yang idle. Balik lagi ke konsep ekonomi Islam ya. Iya. Banyak aset negara yang idle. Lu bayangin ya. Misalkan di sini deh, di Jakarta, di Depok sini. Ada berapa kampus negeri? Nah, UIN Ciputat tuh kosong tuh kampus saya. UIN Ciputat kosong kan? Deket ya. Berapa ruang kelas yang kosong? Wow. Oke. Menampung lebih dari 10.000 orang tuh. Oke. Itu kalau ruang kelas itu kemudian disulap sementara jadi rumah sakit khusus COVID, bisa menampung berapa banyak? Iya. Permasalahannya adalah 2, alat kesehatan, alkes. Butuh bed, butuh tabung. Ya. Oksigen. Tabung oksigen mungkin nggak butuh tabung oksigen, tinggal instalasi oksigen secara permanen juga bisa Om. Iya, di satu tempat itu ya. Satu tempat. Jadi instalasi di buildingnya gitu ya. Kan yang penting itu tuh segera, dan alat itu kan bisa diadakan. Harusnya pengadaan kan bisa dipercepat. Kalau di Indonesia nggak ada ya impor. Oke. Ya. Masalah mau pakai hutang atau masalah mau pakai printing money gitu ya. Urusan lain gitu. Oke, Om. Artinya Om Sidik ingin ngasih usul ke pemerintah bahwa ayo perbanyak fasilitas kesehatan itu. Ini terbatas nih. Pakai itu gedung-gedung yang kosong. Pakai konsep ekonomi Islam, Ihyaul Mawat. Hidupkan tanah-tanah yang mati itu ya. Hidupkan gedung-gedung yang nganggur. Pertanyaannya nih Om ya. Usulan terkait yang ekonominya nih Om nih. Kalau kesehatan kan
Ya, itu urusan para dokter lah. Tar Om. Ini para pengusaha nih Om. Sebentar, saya ada satu lagi ya, masih kesehatan lagi nih. Iya, iya. Kenapa belum mau move ke situ ya? Masih kesehatan. Kan gini Om. Imunitas COVID itu harus dilawan dengan herd immunity. Herd immunity itu adalah mentalitas. Kemudian cara kita menjaga kesehatan itu ya. Walaupun saya nggak pakai masker, tapi insya Allah ketika saya di mobil itu bertiga sama pasien COVID, saya negatif Om. Saya PCR negatif, saya swab negatif. Yang paling utama itu adalah herd immunity, dan herd immunity itu juga dari pikiran, ya nggak, daripada mental. Nah, kalau iklim suasana di Indonesia itu mengatakan oke, COVID bahaya, oke, tapi nggak usah khawatir kalian. Kalian nggak usah khawatir, kapasitas rumah sakit di Indonesia cukup, ada 5 juta kapasitas. Beda dengan tone diksinya seperti ini. COVID bahaya, jangan sampai sakit karena rumah sakit sudah tidak ada. Stres Om. Iya. Dan immunity jadi rusak. Dan itu yang menyebabkan kebanyakan yang meninggal. Jadi jatuhnya ke kebijakan anggaran yang mestinya dialokasikan untuk memperluas layanan kesehatan itu ya Om Sidik ya. Iya. Yang terakhir Om, yang bagaimana supaya impact terhadap pengusaha-pengusaha itu nggak terlalu berdampak buruk gitu. PPKM ya? PPKM ini. Jadi setiap malam saya tuh ada grup food and beverage di Depok gitu. Antara mereka pada curhat semua lah ya. Isinya curhat semua ya. Isinya curhat semua. Nangis semua. Hari ini ada patroli gitu kan. Hari ini ada satpol pp dan sebagainya gitu kan. Nah, begini. Sebenarnya teman-teman ini itu membuka kafenya, membuka restonya itu bukan untuk perut mereka sendiri. Bukan. Owner kafe ini nih, mereka bertahan, mereka bukan ingin memikirkan perut dia, enggak. Mungkin pedagang mie ayam atau pedagang bakso, pedagang dorong, iya, dia memikirkan perut dia dan perut keluarganya, maka dia harus kerja. Tapi tempat-tempat yang dia punya karyawan, dia harus bertahan karena memikirkan perut karyawan dan keluarga karyawan. Oke. Yeah. Jadi pengusaha di satu kota itu bisa didata kok. Mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 pengusaha. Misalkan nih ada PPKM, siapa sih yang paling terdampak? Kan bisa didata dong. Oke, yang terdampak itu kafe, resto, warung gitu kan. Oke, kafe, resto, warung harus taat nih sama protokol PPKM. Oke, ayo taat gitu kan. Kan tapi di data bisa dong. Yeah. Oke, let's say satu kota itu ada 1.000. Oke, di data 1.000. APBN kita untuk COVID kan triliunan, ratusan triliun kan. Bagaimana cara memberikan kompensasi secara, kalau mereka dikasih kompensasi saja, nggak usah pemilik kafenya yang dikasih kompensasi, nggak usah. Tapi dihitung dikasih kompensasi jumlah karyawannya. Oke. Misalkan nih, tapi kalau memang dia pedagang untuk dia sendiri, ya oke, dikasih kompensasi dia. Let's say misalkan 500.000 per orang itu ya. Pedagang bakso yang dia harus tutup ya dikasih kompensasi 500.000 karena dia memang dagang sendiri. Tapi kalau kafe atau tempat rumah makan yang lebih besar ya. Misalkan jumlah karyawan 10 atau 20 orang lah ya. Kalau itu ditutup, oke, si ownernya aman. Mungkin dia sudah punya saving, dia masih bisa makan sendiri selama PPKM. Tetapi karyawannya kan nggak punya saving misalnya, tahu kan? Ketika dia tiket, dia nggak bergaji dong. Nah, solusinya apa? Didata, kemudian masing-masing tempat makan atau tempat usaha yang memiliki karyawan, didata aja. Misalkan satu warung ini ada jumlah karyawan 20, budgetnya berapa? Cukupnya. Katakan 500.000 deh satu bulan. Oke, karyawan yang jumlah tempat usaha yang jumlah karyawan 20 kasih 500.000 per orang. Oke, artinya pemerintah diharapkan menyiapkan anggaran untuk mensubsidi gaji-gaji karyawan. Iya. Setengahnya deh gitu ya. Setengahnya aja lah. Itu udah cukup membantu ya para sangat membantu pelaku industri ya. Setelah itu mungkin kira tutup, benar-benar tutup bisa. Jadi kalau mau PPKM patuh, ya mestinya pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk menjaga nih dapur-dapur para pegawai-pegawai yang di bawah nih. Kalau buat pengusaha sih tinggal buka tabungan aja ya. Tinggal teknis pelaksananya yang harus cerdas. Oke bro and sister, menarik tadi yang disampaikan oleh Om Sidik ya. Dia mampu bertahan di masa darurat ini, dan dia masih mau berbagi, dan dia juga masih kelihatan sumringah gitu. Ide-idenya segar tadi, sudah disampaikan bagaimana
pemerintah mestinya menganggarkan untuk memperluas layanan kesehatan dan mensubsidi para pengusaha kecil itu, serta mensubsidi para pegawai-pegawai supaya mereka tetap tough dalam kondisi yang darurat. Terakhir nih, bro and sis sekalian, kita ingin nanya ini ke Om Sidik nih. Apa nasihat dan tausiah dari Om Sidik sebagai pengusaha yang juga dulunya aktivis ekonomi syariah kepada para pengusaha kecil di masa darurat ini, kepada para bisnismen agar bisnis tetap bisa melangitkan rezeki di masa darurat ini. Kira-kira apa tips Om dalam melangitkan rezeki di masa pandemi ini? Silakan Om Sidik. Saya bukan ustaz. Ya setidaknya mantan ustadz lah ya. Saya bukan ustaz. Gini sih Om, saya hanya coba berusaha nih. Masalah rezeki ya, masalah rezeki di masa pandemi ini saya hanya berusaha mencoba untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain saja. Teman-teman karyawan kami, saudara-saudara kami, mereka bisa dapat rezeki dengan manajemen responsur ini gitu ya. Melalui manajemen responsur kita bareng-bareng untuk mengunduh rezeki itu. Mereka bisa dapat rezeki, itu sudah sebuah kebahagiaan kami sih sebenarnya. Mengenai Allah akan berikan rezeki atau tidak, saya serahkan pada Allah lah. Allah Maha Kaya gitu ya. Saya cukup bagaimana mencoba untuk meringankan beban karyawan-karyawan kami gitu kan, lingkungan kami, udah cukup sebenarnya. Perkembangan berikutnya saya serahkan pada Allah. Wow. Sesimpel itu sih sebenarnya sih nggak usah dipikir pusing kan ya. Closing speech yang paling menarik buat saya, sangat impresif. Anak Undip belajar di FE, tapi sedang mengamalkan hadis-hadis Nabi yang justru kami peroleh di kelas. Jadi anak UIN tuh belajar di kelas, tapi mau melaksanakan susah, nggak punya duit. Oh, ada hadisnya itu? Ada hadisnya Om. Kata Allah dalam satu hadis kursi, Ana fi auni abdi, maka adalah abdu fi auni akhihi. Artinya? Kata Allah, aku akan menolong hambaku sepanjang dia mau menolong saudaranya. Om Sidik punya niat untuk membantu saudara-saudara yang sedang kesulitan. Allah akan membantu Om Sidik dengan caranya sendiri. Allah Maha Asyik. Apa sih asyik itu? Allah Maha Rindu. Rindu dengan orang-orang seperti Om Sidik ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dirindukan Allah. Dan kita doakan Om Sidik tetap bisa dalam keberkahan dan terus menginspirasi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya bersama Kafose dan Iman Nikmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.